Tapi untuk mereka yang merusak kedamaian, yang memerangi, apakah kita akan diam saja? Tidak. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang tidak menyayangi manusia. Ingat, siapa manusia yang dimaksud? Mereka orang-orang beriman dan orang-orang kafir yang tidak memerangi umat Islam. Berkaitan dengan orang-orang yang beriman, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu orang yang keras menghadapi orang-orang kafir yang memerangi mereka, keras. Tapi terhadap orang-orang yang beriman, mereka saling mengasihi, mereka saling menyayangi. Dan untuk orang-orang yang memerangi umat Islam, Allah berfirman kepada Nabi yang diutus membawa rahmat dan kasih sayang. Ingat, kita harus pandai menempatkan diri. Firman-firman Allah ada yang umum, ada yang khusus, sehingga kita tidak salah memahami agama ini. Bukan semau kita. Ya, kita harus saling menyayangi, na'am. Tapi suatu saat kita harus memerangi, na'am. Semua itu perintah Allah Azza wa Jalla. Di surah At-Taubah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, bukan surat Taubah, afwan. Ini di surat At-Tahrim, insyaallah. Nah, Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangi orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Berjihadlah engkau menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafikin, waghluz alaihim, dan berbuatlah atau bersikaplah kasar terhadap mereka, sehingga kasih sayang itu di tempatnya terpuji dan tegas serta keras di tempatnya terpuji. Kalau kebalik, di tempat yang seharusnya kita keras kita berbuat kasih sayang, dan di tempat yang seharusnya kita kasih sayang kita berbuat keras, ini tidak bijak. Itu sebuah kebodohan. Allah memerintahkan kita untuk menebar kasih sayang, dan itu asal dari agama ini. Tapi suatu saat Rasulullah SAW diperintahkan untuk bertindak keras terhadap mereka, tegas. Waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Dan tempat mereka adalah neraka jahanam. Sebaik-baiknya, seburuk-buruknya tempat kembali buat mereka. Yang tidak mengasihi, Allah tidak akan sayang sama dia. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itu Allah membalas. Bukankah ini sebuah keadilan? Yang berbuat kebaikan akan dibalas kebaikan, yang berbuat keburukan, maka dia akan dibalas dengan keburukan. Dan itu adalah keadilan. Maka kita pun diperintahkan untuk senantiasa belajar, sehingga lebih tahu kasih sayang kita peruntukkan untuk siapa. Ketegasan kita harus berikan kepada siapa. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 228. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif fa inna fihi mudha'ifa was-saqima wal kabir
Wa iza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Muttafaq alaih. Wa fi riwayah wa zal hajah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian menjadi imam sholat bagi orang-orang, maka hendaklah dia meringankan bacaan sholatnya, karena di antara mereka terdapat orang yang lemah, orang yang sedang sakit, dan orang yang tua. Dan jika salah seorang di antara kalian sholat sendirian, maka silahkan dia memperpanjang sekehendak hatinya. Muttafaq alaih. Disebut pada sebuah riwayat, serta orang yang punya keperluan. Barakallahu fiik. Masih berbincang tentang kasih sayang. Di antara bentuk kasih sayang kepada umat Islam adalah tatkala engkau menjadi imam, sholat jadi imam, hendaklah engkau meringankan bacaan sholatnya, baik bacaan Qur'annya, baik sujudnya, baik rukuknya. Tapi ingat, meringankan tanpa mengurangi kekhusyuan. Karena ada orang yang meringankan sampai nggak tumakninah. Dia terburu-buru sholatnya. Ini bukan terburu-buru sholatnya, tapi tidak memberatkan. Sebagian orang ketika rukuk membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kadang-kala sekali kemudian dia berdiri. Ini merepotkan. Karena ada orang tua yang ketika rukuk dia harus perlahan-lahan. Karena punggung dia sakit. Ingat, intinya memberikan keringanan, kemudahan buat orang-orang. Dengan cepatnya dia ternyata membuat orang gak nyaman. Maka engkau tidak sayang dengan umat Islam. Mereka ingin khusyuk sholatnya. Mereka ingin mendapatkan kenyamanan dalam ibadahnya. Bahkan sholat, kata Nabi SAW, waju'ilat qurratu aini fis shalah, jadikan penyejuk pandanganku dalam sholat tersebut. Jadi bukan kita ingin selesai sholat cepat-cepat, enggak. Rasul SAW mengatakan hendaklah meringankan bacaan sholat. Fa inna fihi mudha'if, di situ ada orang yang lemah. Ada orang yang lemah, terus terang ketika dia bangkit dari ruku, kadang-kala perlahan-lahan, tahu-tahu imamnya sudah sujud. Kita bicara bacaan sholatnya, kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika sholat Isya, beliau memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu untuk membaca Sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghashiyah, wassama'i dhatil buruj. Bacaan-bacaan di surah juz amma. Falyukhaffif, lihat, meringankannya itu bukan baca idza jaa nasrullah wal fath. Ini ketika salat Isya. Yang ringan itu adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Ini untuk salat Isya. Adapun untuk salat Maghrib, Nabi SAW biasa membaca qisar mufassal dari wadduha sampai ke qul huwallahu ahad. Adapun di salat subuh, kita lihat Nabi SAW yang menyampaikan agar meringankan salat. Ketika jadi imam, beliau mempraktekkan itu. Salat subuh biasanya beliau membaca dari tiwal mufassal, di surat Al-Hujurat atau surat Qaf sampai ke Amma Yatasaalun. Ini penjelasan dari keringanan, bukan terburu-buru dalam sholatnya. Enggak. Agar kita memperhatikan makmum kita itu ada yang lemah, ada yang sakit, yang enggak tahan berdiri lama. Karena kisahnya Mu'adz bin Jabal membaca surah Al-Baqarah 2,5 juz kira-kira surah Al-Baqarah. Kalau bicara membaca Sabbihisma rabbikal a'la, nggak sampai 1 halaman. Wal kabir, dan ada orang yang sudah tua. Kita lihat di masjid, kalau antum jadi imam,
Antum bisa memperhatikan. Sehingga sebelum sholat, antum rapikan shaf mereka, antum pandangin mereka. Luruskan shafnya. Oh, kelihatan ada yang tua. Kelihatan ada orang baru. Kelihatan orang pekerja yang sedang sholat. Maka hendaklah meringankan ini sebagai bentuk mengasihi umat Islam. Bahkan dalam kondisi kita beribadah, kita peduli dengan mereka. Sekali lagi, bicara keringanan bukan terburu-buru, tapi sesuatu yang tidak memberatkan. Sehingga tadi ketika antum sujud, imamnya sujud, Allahu Akbar, sujud. Ini makmum baru sujud ketika imamnya sujud. Ketika mereka sampai ke tempat sujud, tahu-tahu imamnya Allahu Akbar. Oke, dia sendiri sudah selesai. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan kalau imam itu memperhatikan yang di belakangnya. Bukan semau dia sendiri. Kau perhatikan belakangmu, ini ada orang tua yang sedang menuju ke tempat sujud. Tahu-tahu engkau sudah berdiri. Ini berarti engkau tidak meringankan salatmu, memberatkan. Walaupun secara pandangan kan dia cepat, Ustaz. Cepat itu, bicara cepat bukan ringan, bukan berat, tapi terburu-buru dia. Ini orang mau sujud. Ketika bangkit dari sujud, mamanya ketika imamnya sholat zuhur yang tidak ada bacaan keras, berdirinya, imamnya Allahu Akbar, berdiri. Ini orang tua baru berdiri, kemudian naik sedikit karena kalau dia perlu bantuan untuk berdiri. Tahu-tahu si imam sudah ruku lagi. Maka hendaklah memperhatikan. Ada orang yang sakit, yang lemah, yang tua, dan ada orang yang punya keperluan. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau engkau salat sendirian, tafadhal. Mau baca Al-Baqarah, mau rukuknya setengah jam, mau sujudnya baca subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, terus dia mau bangkit dia, karena memang gak ada yang ikut dia. Tapi ketika engkau menjadi imam, ini khusus untuk salat fardu jamaah. Karena Rasulullah SAW ketika salat sunnah, sejatinya salat sunnah itu orang itu boleh ikut, boleh tidak. Rasulullah SAW pernah membaca Al-Baqarah, baca An-Nisa, Ali Imran dalam satu rakaat. Jadi khusus yang jadi imam hendaklah memperhatikan makmum yang di belakangnya. Karena ada yang sakit tadi. Kalau sholat sunnah, yang sakit bisa sholat duduk. Yang nggak sakit pun boleh sholat duduk, pahalanya setengah. Seperti itu. Maka hendaklah para imam mengetahui kalau dia sedang membawa rombongan. Seperti kalau ya kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan, ada yang jalannya cepat. Tahu-tahu rombongannya ketinggalan di belakang ya. Mungkin ada anak-anak kecil yang nggak bisa mengikuti gerakan nih pemandunya. Maka dikatakan tunggu sebentar. Ada yang di belakang. Tuh rombongan dalam perjalanan untuk urusan sesuatu, kita melihat ternyata mereka itu tidak sama kekuatannya. Sehingga pemandu, imam dalam sholat ini hendaklah memperhatikan. Jadi kalau engkau sholat jadi imam sholat sunnah, nah mungkin kalau kita lihat ada sholat sunnah membaca umpamanya 1 rakaat 2 halaman, 3 halaman umpamanya, nah itu sholat sunnah. Engkau pun boleh ikut, boleh tidak untuk yang seperti itu. Jadi untuk yang sholat fardu hendaklah memperhatikan makmumnya, dan sholat sunnah pun memperhatikan makmumnya, tapi ada sedikit perbedaan karena yang itu wajib dan yang ini sunnah. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع
la yada'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bih khasyata an ya'mala bihin nasu fayufradu alaihim. Muttafaq alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bertutur, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan suatu amal perbuatan, padahal beliau suka mengerjakannya, karena khawatir hal itu akan dikerjakan oleh orang-orang, lalu amalan tersebut diwajibkan atas mereka. Muttafaq alaih. Subhanallah, ini cinta dan kasih sayang. Beliau mencintai sebuah amalan untuk mengerjakannya, tapi karena kasihan dengan umatnya, beliau tinggalkan. Artinya beliau meninggalkan kesukaan beliau, beliau meninggalkan kesenangan beliau. Karena apa? Karena sayang sama kita. Disebutkan di sini bahwasanya alasan Rasul SAW meninggalkan itu amalan karena takut nanti diwajibkan buat umatnya dan itu memberatkan mereka. Seperti yang terjadi dengan Nabi SAW ketika beliau salat tarawih. Beliau pernah melaksanakan salat tarawih di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Beliau salat. Dan subhanallah, para sahabat dengar, maka mereka pun ikut. Nih Nabi jadi imam salat sunnah. Panjang bacaan Nabi SAW ketika beliau jadi imam salat malam tersebut. Kemudian hari keduanya datang lagi sahabat, lebih banyak dari yang pertama. Hari ketiganya lebih banyak lagi yang datang. Kemudian Rasul SAW meninggalkan. Nggak lagi beliau sholat. Para sahabat nungguin di masjid. Nabi nggak keluar dari rumahnya untuk memimpin sholat malam tersebut. Keesokan harinya Rasulullah SAW mengatakan, amma ba'd fa innahu la yakhfa alayya makanukum. Maka sesungguhnya apa yang kalian kerjakan semalam aku tahu, kalian nungguin aku, kata Rasulullah. Walakinni karihtu an tufrad alaikum. Aku takut nih sholat malam nanti diwajibkan atas kalian. Fata'jizu anha. Lalu kalian nggak mampu mengerjakan. Maka Nabi SAW meninggalkan sholat malam berjamaah karena takut diwajibkan atas umatnya. Ini sebagai bentuk kasih sayang beliau, di mana ada banyak amalan yang beliau tinggalkan. Beliau menyukainya, tapi beliau kasihan sama kita. Ada beberapa hadis Nabi SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan kerjakan ini. Akan akhirkan sholat isya sampai tengah malam. Aku akan wajibkan untuk bersiwak setiap sholat. Kata Nabi SAW. Subhanallah. Ini semua karena kasih sayang beliau kepada kita. Sehingga kita pun harus sayang sama saudara kita. Dan lebih-lebih sayang kepada Rasul SAW. Yang begitu besarnya cinta beliau untuk umatnya. Maka di sini beliau meninggalkan sesuatu yang beliau cintai. Bukan karena beliau capek. Bukan karena beliau lelah. Ini amalan-amalan berat nih jamaah. Beliau ingin mengamalkannya. Tapi karena takut diwajibkan atas umatnya, beliau tinggalkan. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Hadis nomor 230. Wa anha radhiyallahu anha qalat nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisali rahmatan lahum faqalu innaka tuwasil qala inni lastu kahayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Muttafaq alaih. Darinya Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Islam puasa Wishal sebagai bentuk kasih sayang beliau bagi mereka. Maka para sahabat bertanya, bukankah engkau berpuasa Wishal? Beliau menjawab, keadaanku tidak seperti keadaan kalian. Sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan diberi makan dan minum oleh Rabbku. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Wisal, puasa wisal adalah puasa 24 jam. Puasa sehari semalam. Kita tahu puasa itu dari terbitnya fajar, menahan diri dari makan dan haus dan syahwat kita, dari makan dan minum dan syahwat kita, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Sedangkan wisal adalah berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbitnya fajar. Kadang-kala bersambung sampai hari selanjutnya. 2 malam, 2 siang berturut-turut. Bisa berlanjut sampai 3 hari, 3 malam puasa. Dari tadi, mulai hari ini. Hari ini hari Selasa. Anda puasa dari tadi. Nanti maghrib Anda nggak berbuka. Maghrib besok Anda nggak berbuka. Nggak ada sahur, sudah. Sahurnya yang tadi itu. Selasa puasa. Rebu puasa, Kemis bisa jadi berbukanya malam Jumat. Ketika matahari tenggelam di hari Kemis, baru ketika itu berbuka. Ini disebut dengan puasa wisal, puasa yang bersambung. Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk berpuasa wisal. Kenapa? Karena kasihan sama mereka. Faqalu innaka tuwasil. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, engkau sendiri puasa wisal. Artinya para sahabat tahu Nabi SAW melarang mereka itu karena kasihan sama mereka, bukan karena apa. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, engkau sendiri puasa wisal gitu loh. Kenapa kami nggak boleh? Lalu Nabi SAW menyebutkan sebabnya. Inni lastu kahayatikum. Aku nggak sama kalian. Aku tuh bermalam, nggak makan, nggak minum. Tapi aku mendapatkan makan dan minum dari Rabbku. Kalian nggak seperti aku. Ahibati fillah. Akhirnya Rasul SAW menyambung puasanya. Dan para sahabat akhirnya mau ikut Nabi SAW. Nabi pun akhirnya membolehkan mereka untuk wisal. Itu mungkin 2-3 malam sebelum Syawal. Ternyata setelah itu muncul hilal Syawal dan mereka berbuka. Dan Nabi SAW ingin mengajarkan para sahabatnya, kalau memangnya sampai bulannya 30 hari, Nabi akan terus puasa. Nabi memberikan penjelasan kepada para sahabat bahwa alasan beliau wisal, beliau berbeda dengan kita. Apa maknanya beliau bermalam hari mendapatkan makan dan minum dari Allah SWT? Apakah seperti makan minum kita? Tidak. Kalau ternyata beliau makan, berarti beliau nggak wisal. Beliau nggak nyambung puasanya, karena malam hari beliau makan. Tapi ini makanan rohani, jamaah. Kalau kita bicara ada siraman rohani, subhanallah. Ketika seorang sedang sibuk bermunajat sama Allah SWT, dia nggak memikirkan makan dan minum. Sebagaimana orang ketika mencintai sesuatu dan mengerjakan sesuatu itu, kadang-kala ada seorang penuntut ilmu, Masya Allah. Dia masuk ke perpustakaan pagi hari. Terus dia mencatat, dia nulis sampai malam. Dia lupa mau makan dan minum. Padahal dia nggak puasa. Dia lupa dengan makan dan minum karena dia merasa kenyang. Begitu pula mereka yang berburu dunia. Antum bisa melihat seorang pemburu dunia yang gila sama kerjaan umpamanya. Kadang-kala sampai lupa makan, sampai sakit akhirnya dia. Kena mah. Di depan komputer ya dia mengerjakan sesuatu, mencatat, mengetik, mungkin laporan keuangan. Orang sampai lembur, sampai lupa makan dan minum. Subhanallah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala cerita bahwasanya ada orang kaya ini
yang sibuk ngerjain catatan dia, ngitung uangnya macam-macam, sampai istri itu cemburu. Dan kebetulan mereka punya tetangga yang fakir, udah keluarga juga, hidupnya seneng kayaknya. Akhirnya sang istri mengatakan kepada suaminya, istri yang kaya nih, ngomong sama suami yang kaya raya, engkau itu kok lupa sama kita? Abang kok nggak lihat tuh tetangga kita yang Masya Allah, dia punya waktu buat keluarganya, buat istrinya. Akhirnya sang suami tahu, oh ya, datanglah sang suami ini kepada tetangganya yang miskin. Dia ngobrol sama tetangganya, ini gimana engkau? Kau kan miskin nih, kau perlu kerjaan, kau perlu, aku boleh kasih engkau mamanya modal untuk berdagang, untuk usaha. Senang yang miskin ini, dikasih akhirnya kerja, usaha, berdagang, berniaga, sampai akhirnya dia lupa sama keluarganya juga. Ternyata kesibukan kita dengan sesuatu yang kita cintai membuat kita tidak peduli dengan makan dan minum, membuat kita tidak peduli sama keluarga kita. Maka Rasulullah SAW, beliau di malam hari tidak makan dan minum, tapi beliau sedang sibuk bermunajat kepada Allah, yang itu akan memberikan kekuatan kepada beliau sehingga tidak peduli sama makan dan minum. Akhirnya Rasulullah SAW membolehkan para sahabatnya untuk wisal. Kata beliau, man kana muwasilan falyuwasil ila sahar. Barang siapa yang mau puasa wisal boleh sampai sahur. Jadi puasanya 24 jam. Umpamanya dari jam 5 subuh dia puasa sampai jam 5 subuh lagi. Jadi sebelum jam 5 subuh itu dia sahur, kemudian lanjut lagi. Inti dari hadis ini adalah tentang kasih sayang Rasulullah SAW. Beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Bahkan kalau kita melihat, kita coba meneliti perintah-perintah Nabi SAW kepada umatnya, semua ringan. Nggak ada yang berat. Bahkan agama ini secara umum, kata Nabi SAW, inna hadad din yusr. Sesungguhnya agama ini mudah. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan di agama ini sesuatu yang memberatkan kalian. Kalau ada orang merasa berat dengan agamanya, berarti masalahnya di dia. Karena aturan yang mudah, hanya masalahnya ada di dirimu. Ada orang yang berat melaksanakan sholat 5 waktu, masalahnya engkau nggak khusyuk dan tidak menikmati. Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu sesuatu yang berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Terkadang Anda merasa sholat itu begitu ringannya, tapi terkadang kok nggak selesai sholatnya imamnya ini. Masalahnya bukan di imam, masalah di kita, yang kita sedang tidak hadir dalam ibadah kita. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Hadis nomor 231. Wa an Abi Qatadah Al-Haris ibni Rib'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila sholah wa uridu an atuwila fiha fa asma'u buka as-sobi fa atajawwazu fi sholati karahiyata an asyuqqa ala ummihi. Bukhari. Dari Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu, ia bertutur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya aku sedang mengerjakan sholat dan aku hendak memperpanjangnya. Lalu aku mendengar suara tangis anak kecil, sehingga aku mempercepat bacaan dalam sholatku karena tidak ingin memberatkan ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Tapi di sini di hadis ini ada harakat yang mungkin salah ya. Diperbaikin, bukan atuwila tapi utawwila. Jadi dhammanya ada di hamzah dan fathahnya ada di ta. Tapi kita lihat lagi bagaimana praktek
yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam berbagi kasih sayang kepada umatnya, bahkan dalam urusan ibadah. Nabi SAW ini cerita Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, aku tuh ingin memperpanjang sholatku. Kemudian aku mendengar, jadi niat awalnya nih sholat isya, niat awalnya mau baca Sabbihisma Rabbikal A'la atau membaca Amma Yatasa'alun. Kemudian mendengar Nabi SAW tangisan bayi, anak kecil. Maka aku pun mempercepat atajawaz fi sholati. Atajawaz fi sholati ini bukan mempercepat, artinya memendekkan sholatnya. Yang awalnya mau dipanjangin, kan bahasanya Nabi ingin memanjangkan sholatnya, kemudian beliau memendekkannya. Bukan mempercepat, artinya cepat-cepatan sholatnya, enggak. Tadi yang bacaannya ingin panjang, jadinya pendek. Nabi SAW, kenapa beliau lakukan itu? Karena beliau takut hal itu akan memberatkan ibunya. Subhanallah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kepedulian dia dengan ibunya di bayi. Dalam hadis ini ada banyak faedah jemaah. Selain kasih sayang Nabi SAW, yang pertama, diperbolehkannya bagi wanita untuk sholat berjamaah di masjid dan membawa anak mereka. Jadi perempuan itu boleh. Dan para laki-laki dilarang untuk melarang mereka ke masjid. Jadi kalau ada istri minta izin ke masjid, kasih izin dia. Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang budak-budak perempuan Allah untuk datang ke masjid-masjidnya Allah. Dan di sini Nabi SAW, beliau nggak marah. Beliau tidak mengatakan kepada itu perempuan, kalian sholat di rumah aja, nanti ganggu anaknya umpamanya. Kalian sholat di rumah saja. Tidak. Bahkan di Masjid Nabawi ada pintu khusus buat wanita yang dikhususkan buat mereka. Sekali lagi dalam hadis ini ada dalil yang kuat bahwa wanita di masa Nabi SAW itu sholat berjamaah ke masjid, tapi dengan syarat mereka tidak melupakan kewajiban-kewajiban mereka sebagai seorang istri, dan mereka juga tidak menggunakan pakaian yang menjadi fitnah buat yang lainnya, enggak. Karena ada yang datang ke masjid pakai parfum yang semerbak, pakai bukhur, sama Nabi SAW disuruh pulang. Suruh pulang, mandi. Karena mereka mengganggu akhirnya kekhusyuan. Maka diperintahkan untuk datang ke masjid sesuai dengan aturan. Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana salat al-isya. Perempuan mana saja yang dia terkena bukhur, parfum dari gahru itu ya, maka dia nggak boleh datang ke masjid sama kita, pulang Ustaz. Ini berkaitan dengan wanita. Padahal kita tahu jemaah, fadilah sholat wanita di rumah itu lebih utama daripada dia sholat di masjid. Tapi bukan berarti dosa kalau dia ke masjid. Enggak, boleh dia ke masjid. Tapi yang lebih afdal dia di rumah. Itu kata Nabi SAW. Kemudian faedah yang selanjutnya dalam hadis ini, Syekh bin Utsaimin mengatakan diperbolehkannya memasukkan anak-anak kecil ke masjid. Diperbolehkannya memasukkan anak-anak kecil ke masjid dengan catatan anak itu tidak mengganggu. Baik menangis, enggak, menangis biasa. Tapi ada yang teriak-teriak. Jadi kalau bicara menangis, itu satu hal yang wajar. Jadi kalau ada imam yang marah karena di belakang ada anak menangis, memarahin ibunya, nyuruh pulang ibunya, dikatakan bawa anaknya, enggak apa-apa. Kalau hanya menangis itu tidak mengapa. Bahkan
Bahkan Rasul SAW memperpendek sholatnya untuk memberikan kemudahan buat ibunya agar dia mungkin menyusui anaknya, menggendong anaknya. Ini jadi yang pertama, diperbolehkan asalkan tidak mengganggu di masjid dengan berteriak-teriak. Kadang-kala ada anak yang kerja lari sana, lari sini, ada yang berantem. Maka kalau yang seperti ini dilarang karena sudah sampai tingkatan mengganggu. Tapi kalau hanya menangis itu sesuatu yang biasa. Ada ibunya yang Masya Allah datang pengajian, dengarkan ceramah, anaknya ribut, dia nggak peduli. Maka nih ibu tanggung jawab. Engkau jangan mau khusyuk sendiri, tapi mengganggu orang-orang yang lainnya. Jadi kalau bicara suara ini jamaah, termasuk yang mengganggu ini adalah suara ringtone yang ada di handphone. Apalagi kalau suaranya suara musik. Kadang-kala orang pura-pura khusyuk, Allahu a'lam, itu suaranya keras ada di kantong dia nggak peduli, padahal semasjid dengar suara itu. Kalau mendatangkan anak yang mengganggu, yang teriak-teriak di masjid, yang menyakitin para jamaah yang sedang khusyuk sholatnya, nggak boleh. Gimana kalau engkau datangkan handphone, kau letakkan di kantongmu dan mengeluarkan suara yang mengganggu? Maka itu pun dilarang. Jangan engkau melarang anak-anak kecil masuk sedangkan handphonemu masuk dan engkau mengganggu. Intinya bukan anak-anak kecilnya, tapi gangguan dari mereka. Karena anak-anak di masa Nabi SAW datang ke masjid. Bahkan Rasul SAW pernah lagi ceramah, beliau melihat Hasan dan Husain lagi habis pakai baju baru ya, mungkin kedodoran, akhirnya jalannya itu jatuh-jatuh. Rasulullah SAW turun dari mimbar gendong dua anak. Jadi intinya adalah mengganggunya. Maka adalah memperhatikan hal itu. Kemudian orang yang sholat itu mendengarkan apa yang terjadi di sekitarnya. Nabi SAW mendengarkan tangisan itu. Beliau mendengarkan tangisan itu. Maka nggak masalah kita mendengarkan sesuatu asalkan tidak mengganggu kekhusyuan kita. Ahibati fillah, dan di antara faedah dari hadis tadi yang berkaitan dengan dipendekkannya sholat oleh Nabi SAW karena beliau kesian sama ibunya. Di sini ada faedah bahwasanya seorang yang niat hendak memperpanjang sholatnya, kemudian dia mendengar anaknya, seorang ibu mungkin di rumah, mungkin seorang ayah di rumah, sedang sholat duha, sedang sholat qobliyah, kemudian dia mendengar tangisan anaknya, lalu dia memperpendek bacaan sholatnya, maka itu tidak mengapa. Dia merubah niat yang tadi ingin memperpanjang menjadi memperpendek, karena Rasulullah SAW sejatinya ingin memperpanjang, tapi karena ada sesuatu beliau pendekkan sholatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi kita bisa melihat bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Barakallahu fikum. Kita dilanjutkan. Wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholatas subhi fahuwa fi dhimmatillahi fala yaqlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai fa innahu mayyaqlubhu min dhimmatihi bisyai'in yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Rawahu Muslim. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat subuh, maka dia berada di bawah jaminan pengamanan Allah. Oleh karena itu,
Jangan sekali-kali Allah menuntut jaminannya sedikit pun kepada kalian. Karena barang siapa yang dituntut jaminannya oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sedikit, pasti Allah Azza wa Jalla akan mendapatkannya. Kemudian dia akan mencampakkan wajahnya ke neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini salah satu bentuk bagaimana kita menghormati umat Islam, menghargai dan mengagungkan mereka. Di dalam hadis ini disebutkan tentang fadilah salat subuh. Semua salat adalah merupakan kewajiban yang Allah telah tetapkan atas orang-orang yang beriman. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tapi salat subuh memiliki sebuah kekhususan yang fadilahnya lebih besar. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, athqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang terberat buat orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh berjamaah. Kemudian apa makna hadis ini? Bahwasanya orang yang salat subuh dia berada dalam jaminan pengamanan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua yang disampaikan atau dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, bahwasanya hadis ini mengandung larangan kita menyakitin dan mengganggu muslim yang sholat subuh. Larangan menyakitin muslim yang sholat subuh. Artinya nggak boleh kita gangguin tuh orang. Mungkin orang itu melakukan sebuah kesalahan, ya udahlah, dia sekarang dalam kondisi dikasih suaka, jaminan keamanan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang kemudian maksa mengganggu dan menyakitin dia padahal dia sholat subuh, maka dia akan berhadapan sama Allah Azza wa Jalla. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan hadis ini adalah dalil wajibnya kita menghormati orang Islam yang benar-benar Islam dengan mereka melaksanakan sholat subuh, khususnya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini bukti dia muslim beneran, nggak main-main. Ada orang yang ngaku Islam nggak sholat subuh, ya Islam-Islaman. Tapi kalau dia membuktikan Islam dia dengan sholat subuh berjamaah, karena tidaklah melaksanakan sholat subuh kecuali orang yang orang mukmin jamaah. Karena berat. Kalau sholat zuhur, masya Allah di kantor sholat zuhur semuanya kelihatan. Memang sedang waktu istirahat, sedang nggak tidur, nggak ada kerjaan kita. Tapi gimana kita sholat di waktu kita sedang istirahat dan kita sedang lelah, dan itu kasur sedang enak-enaknya. Ini sebuah bukti keimanan dia. Sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan buat orang yang sholat subuh. Siapa yang gangguin dia berhadapan sama Allah Azza wa Jalla. Seperti orang yang dalam suaka, dalam jaminan, kemudian ada yang ganggu, itu bisa dihabisin yang ganggu. Al-A'mash rahimahullahu ta'ala berkata, menceritakan tentang Salim bin Abdullah bin Umar. Ini cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu ulama di kota Madinah. Salim bin Abdullah bin Umar ini suatu hari sedang duduk di sisi Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa yang zalim pada waktu itu. Lagi ngobrol, lagi duduk bersama mereka, tahu-tahu Hajjaj berkata kepada Salim, "Qum fadrib unuqa hadha." Ini namanya penguasa. Dia mengatakan kepada Salim, "Salim, bangun Salim, nih tebas lehernya orang ini." Fa'akhadha Salim as-sayf. Salim langsung ambil pedang dan dibawa nih orang. Dia menuju ke pintu istana, mau ditebas di luar istana. Ketika sedang jalan, bapaknya Salim, seorang sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Umar bin Khattab, melihat
kepada Salim, dipandang sama ayahnya. Dia bawa tuh orang dengan pedang di tangannya. Faqala atarahu fa'ilan. Kemudian Hajjaj mengatakan kira-kira dia akan tebas kepala orang itu. Faraddahu marratain aw disuruh balik 2-3 kali. Falamma kharaja bihi, tapi tetap keluar Salim ini dengan orang itu. Ketika keluar, sudah di luar istana, Salim bertanya kepada orang ini yang seharusnya ditebas lehernya, "Shallaitul ghada, engkau tadi salat subuh?" Kata orang ini, "Na'am." Kata, "Iya." Kata Salim, "Fakhud ayyat tariq syi'ta." Silahkan kau cari jalan mana aja engkau akan pergi. Sana pergi sudah. Bukan ditebas, dilepas sama Salim. Kemudian datang masuk ke istana lagi untuk menjumpai ini Hajjaj. Pedangnya dilemparkan sama dia. Lalu Hajjaj bertanya, "Adarabta unuqahu?" Apakah engkau sudah tebas lehernya? Qala la, enggak, aku enggak tebas lehernya. Qala walima dzaka? Kenapa engkau tidak menebas lehernya? Qala inni sami'tu abi hadza. Bapaknya ada di sana kan, yang tadi menyuruh dia untuk balik, bapaknya. Aku mendengar bapakku ini berkata, qala Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal ghadata fahuwa fi dhimmatillah hatta yumsi." Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada di jaminan Allah Azza wa Jalla sampai sore hari. Selesai. Masa aku akan membunuh seorang yang dalam jaminan Allah Azza wa Jalla? Diam tuh Hajjaj. Jadi makna dari hadis yang tadi kita baca adalah larangan menyakiti umat Islam yang sholat subuh, yang menunjukkan, membuktikan keislaman dia dengan dia melaksanakan sholat subuh. Adapun pendapat yang kedua tentang makna hadis tadi, maknanya adalah ancaman untuk orang yang meninggalkan sholat subuh, yang mereka meremehkan sholat subuh itu. Bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat subuh, maka dia telah merusak perjanjian antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Engkau punya janji sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih semua fasilitas, kasih wajah, kasih kepala, kasih tangan, kaki, semua dijamin rizkinya. Ada sebuah janji engkau taat dan patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perjanjian itu adalah sholat subuh. Tapi engkau tidak sholat subuh, maka engkau telah merusak perjanjianmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Baik, ahibati fillah, berkaitan dengan hadis ini, kalau melihat hadisnya, ini pokoknya sholat subuh, maka orang itu berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama menjadikan sholat subuhnya ini sholat subuh berjamaah, yang akan masuk dalam jaminan Allah. Keamanan dari Allah itu adalah untuk yang mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tentunya. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Sahih Muslim, beliau membuat bab fadl salatil isya wa subha fi jamaah. Hadis ini dimasukkan dalam bab keutamaan salat isya dan subuh berjamaah. Dan Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, beliau juga mengatakan babun at-targhib fi salati subhi wal isya khasatan fi jamaah. Bab anjuran untuk melaksanakan salat subuh dan isya secara khusus berjamaah, dan ancaman bagi yang tidak menghadiri salat isya dan subuh berjamaah di masjid. Sehingga sebagian ulama menggabungkan bahwasanya hadis ini adalah berkaitan dengan salat subuh berjamaah. Kemudian Al-Hafidz Abdul Haq Al-Ishbili dalam kitabnya Al-Jama' Baina Sahihain, beliau memasukkan hadis ini, hadis yang tadi kita bahas, dalam bab salatil jamaah, bab salat berjamaah. Kemudian yang menguatkan pendapat ini jamaah adalah riwayat hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu.
Ini hadis Jundub ibn Abdillah. Hadis Abi Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada di jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum yang salat subuh berada di jaminan Allah. Tapi yang salat subuh berjamaah jaminannya akan lebih. Karena bukti dia muslim semakin kuat. Orang-orang munafik itu sholat. Di mana mereka sholat? Ya kadang-kala di masjid. Tapi kebanyakan mereka sholatnya idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau mendirikan sholat malas-malasan. Yura'unan nas. Riya. Lihat. Riya wala yadhkurunallah illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini sebuah masalah jamaah. Bagaimana jangan sampai kita termasuk orang yang sholat ke masjid, tapi sholatnya cepat-cepatan. Imam juga hendaklah memperhatikan. Ketika dia jadi imam, ini makmum macam-macam. Mereka tidak mau cepat-cepat sholatnya, tapi juga tidak panjang-panjang sholatnya. Sebaik-baiknya urusan adalah pertengahan. Jangan berlebihan dan jangan meremehkan. Silahkan engkau sholat, baca bacaan yang cukup, rukuknya membaca yang cukup. Tidak segera, karena ada orang yang baru rukuk karena dia nggak bisa cepat-cepat rukuknya. Ada orang yang nggak bisa langsung berdiri karena punggungnya sakit. Ada orang yang tidak bisa segera sujud. Maka engkau pun hendaklah memperhatikan mereka. Dan bagi yang belum sholat berjamaah ke masjid, apa sih yang menghalangimu untuk ke masjid? Apa? Engkau bisa datang ke tempat kerjamu. Kadangkala harus naik motor jauh tempat kerjanya. Berangkat. Pagi berangkat, sore pulang. Berapa kali dia kerjakan tiap hari bertahun-tahun. Dan dia merasa enjoy dengan yang seperti itu. Terus kenapa ketika adzan dikumandangkan di masjid yang jaraknya dari rumahmu mungkin 100 meter, mungkin 200 meter, mungkin 300 meter, kenapa engkau tidak bisa mendatanginya? Sedangkan tempat kerjamu yang jauh, engkau bisa pergi ke sana. Kita ini kalau ada sesuatu barang yang bergaransi, biasanya akan lebih menarik daripada yang tidak bergaransi. Nih, sholat subuh berjamaah ada garansi dari Allah SWT. Kenapa engkau tidak memilih garansi tersebut? Pahalanya berlipat ganda. Di rumah 1, di masjid 27. Kenapa engkau tidak ambil? Kalau pekerjaan sebagian orang merantau. Di Indonesia dia kerja sebulan dapat 1,5 juta. Tapi ada tawaran di Kuwait dia dapat gaji 15 juta. Dia tinggal tuh yang di Indonesia. Padahal kumpul sama keluarganya. Tinggal di kampung halamannya. Dia tertarik untuk berangkat ke sana. Karena 10 kali lipat. Ini sholat bukan 10 kali lipat. 27 kali lipat. 1 di rumah, di masjid 27. Nggak tertarik. Apa penyebabnya? Nggak yakin kayaknya. Kalau engkau yakin, kau akan merangkak ke sana. Barakallahu fikum. Baik. Mungkin kita cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau memang ada banyak pertanyaan. Iya Ustaz. Nah, Boleh sesi tanya jawab insyaallah. tafadhal. Iya Ustaz, ini masih mengenai hadis di minggu yang lalu dengan bab yang sama. Yang ingin ditanyakan, kalau kita sudah mempunyai anak yang sudah balik, karena kan mencium anak itu adalah suatu kesunahan Ustaz. Lalu bagaimana hukumnya jika anaknya sudah balik dan beda gender? Kadang-kadang ada anak laki-laki yang masih suka peluk ibunya, cium ibunya, padahal sebenarnya ibunya juga udah risih. Ustaz, itu gimana Ustaz hukumnya? Nah, barakallahu fiik. Baik, Rasulullah SAW masih mencium Fatimah ketika Fatimah sudah besar. Tapi mencium itu ada yang cium kasih sayang yang tidak akan menimbulkan syahwat, seperti mencium keningnya, ya,
mencium keningnya, mencium pipinya, mungkin seperti itu. Maka di sini hendaklah kita mengarahkan. Artinya seorang ibu ketika anaknya sudah gede, dia cium keningnya, dia cium kepalanya. Jadi ciuman yang memang wajar dari orang tua kepada anaknya. Maka apabila itu yang dilakukan, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Apalagi anaknya tadi dikatakan sudah balik, sudah besar ya. Tinggal bagaimana orang tua tetap menunjukkan kepada anaknya kasih sayang dia, tapi dengan menjaga. Sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Saya bacakan pertanyaan dari Prabu Muli ya Ustaz ya. Bismillah, bagaimana sikap kita jika ada salah satu teman kita dibuka aibnya bahkan mengarah ke fitnah jika di sosmed, dan orang tersebut mengkait-kaitkan dengan pakaian kita, cadar kita, sehingga terkesan teman kami itu bermaksiat dan melecehkan orang yang bercadar. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Kita bicara tentang bagaimana menjaga hubungan baik dengan saudara kita. Kalau ada perbuatan-perbuatan seperti tadi yang disebutkan, ada yang kita harus mendiamkannya, tidak mengomentarinya. Karena kalau dikomentari kadangkala semakin runyam. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengatakan idza nataqa as-safihu fala tujibhu. Apabila ada orang bodoh berbicara, jangan dijawab. Fa khairun min ijabatihi sukutu. Jawaban terbaik buat dia adalah diam. In kallamtahu farajta anhu. Kalau engkau jawab, engkau buka mulut, maka malah membuat dia berbahagia. Wa in khallaitahu kamadan yamutu. Kalau engkau biarkan, dia akan mati penasaran. Kenapa nggak ada yang komentar? Kenapa nggak ada yang nanggapin? Maka tugas kita adalah melihat kondisi. Kapan kita berbicara, membela, kapan kita mendiamkan. Kalau membela itu memang dituntut pada waktu itu, maka kita membela. Karena termasuk hak saudara kita adalah kita tidak boleh meremehkan dia atau meninggalkannya ketika dia dibully, dicaci maki. Kita nggak boleh meninggalkan. Jadi intinya kita melihat kondisi. Kalau kita bisa japri itu orang, sehingga ketika dia menyalahkan di publik, makanya dia di medsos sehingga dibaca oleh semua orang, kalau kita tanggapin ternyata akan semakin panjang dan tidak menyelesaikan masalah. Maka bagaimana kita bisa DM dia, kita ngobrol langsung sama dia, kita memberikan nasihat kepada dia. Karena sekali lagi tadi orang-orang bodoh ini kalau di depan orang kadang-kala malah dia tambah senang gitu untuk menunjukkan kebodohan dia. Dan kita sebagai sesama muslim tidak boleh membiarkan saudara kita kehormatannya dilecehkan. Bab kita bab ta'zim hurumatil muslimin, bab tentang mengagungkan kehormatan orang Islam. Maka tadi kita perlu melihat situasi dan kondisi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz terkait mengagungkan kehormatan kaum muslimin serta mengasihi dan menyayangi mereka. Bagaimana hukumnya jika kita menzalimi seseorang, namun orang tersebut tidak tahu kalau kita zalimi? Apakah kita cukup minta maaf secara umum saja, atau kita harus jelaskan? Ditakutkan bila dijelaskan akan menyebabkan orang tersebut marah. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita. Kalau kezaliman itu berupa harta yang kita ambil dari dia, atau sesuatu yang kita ambil dari hak dia, maka ada kewajiban kita mengembalikan. Kemudian kalau ternyata itu kehormatan, kita mungkin pernah mencaci maki dia, kita pernah menggibain dia, apakah kita harus minta maaf secara khusus? Kita mengatakan, aku pernah
mengomongin tentang keburukanmu ya kepada teman-teman ini dan itu, atau kita cukup minta maaf kepada dia, mengatakan afwan, ana kayaknya punya banyak salah sama antum ya, ana minta maaf, dimaafkan. Lihat kondisinya. Kalau orang itu tidak tahu kita menzalimin dia, dan kalau kita membuka hal ini kepada dia akan menyebabkan keributan, maka jangan dikasih tahu. Karena tujuannya bagaimana tidak ada keributan. Jadi kalau dia nggak tahu kita ribain dia, dan kalau kita ngomong itu akan menyebabkan keributan, maka jangan ngomong. Tapi nggak dia orang baik, nggak, Ustaz. Orangnya baik, insya Allah nggak akan terjadi keributan, akan terus terang sama dia. Maka silahkan terus terang. Tapi kalau dikhawatirkan menimbulkan keributan, bukan cuma marah, kadang-kala putusnya ukhuwah Islamiyah yang merupakan mudarat lebih besar daripada ghibah tadi, maka lebih baik minta maaf secara umum sambil banyak mendoakan dia. Doakan tuh orang yang pernah kita zalimi. Tapi kalau dia tahu kesalahan kita kepada diri dia, ya nggak perlu ditutup-tutupin, karena dia udah tahu. Kita datang kepada dirinya, kita sampaikan, anti tahulah, ana dulu pernah melakukan ini kepada anti. Dia udah tahu, maka kita minta maaf secara khusus pada dia. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laki-laki kan wajib sholat di masjid ya Ustaz. Cuman kasusnya anak saya suka pengen ikut, dan di masjid masih belum kondusif gitu, dia masih suka mengganggu jemaah yang lain. Jadinya kalau suami saya pergi, anak saya nangis, itu gimana ya Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Berkaitan dengan membawa ke masjid ya. Tadi kita sedikit membahas bahwasanya diperbolehkan membawa anak ke masjid untuk sholat berjamaah, baik bersama bapaknya atau bersama ibunya. Jadi kalau ada seorang ibu yang mungkin mengatakan ingin melatih anaknya sholat ke masjid, Ustaz, tapi bapaknya di tempat kerja, gimana Ustaz ya? Apakah anak ke masjid sholat? Silahkan ibunya sholat berjamaah ke masjid, nggak apa-apa. Sebagaimana yang dilakukan oleh istri-istri para sahabat. Jadi mereka sholat ke masjid, bawa anak. Hanya saja yang perlu diperhatikan, anak itu ada yang sudah bisa diatur. Artinya ketika dia sholat dibawa ke masjid, ya dia nggak ganggu. Ya mungkin dia hanya berputar di kanan kiri bapaknya. Karena ada anak yang lari ke sana, kejar-kejaran sama sahibnya, nanti lari ke sini ya. Kadang-kala di depan orang sholat ini ada kacamata, ada buku, ada macam-macam, ditendang, dia apa sama mereka. Maka ini mengganggu. Yang seperti ini nggak boleh, biarkan dia menangis, nggak apa-apa. Namun nanti dilatih, dicoba. Sehingga seorang ayah yang bawa anaknya, tolong ketika mencoba melihat kondisi anaknya, cari tempat yang pojokan, sehingga anaknya ditaruh di pojokan. Jangan sampai dia bertemu sama sohib-sohibnya yang lain. Karena anak rasakan kadang-kala anak bawa anak-anak udah kondusif, udah nggak mengganggu, alhamdulillah. Tapi kalau ketemu sohibnya, Allahu Akbar, akhirnya jadi ribut. Maka orang tua nggak apa-apa, biarin anaknya nangis. Nangisnya anak itu karena yang dia inginkan tidak dia dapatkan. Mungkin dia hanya menangis 1-2 menit bapaknya pergi ke masjid. Tapi setelah itu dia biasa aja, daripada dia dibawa ke masjid sama ayahnya kemudian mengganggu satu masjid. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut dengan kasih sayang sesama muslim di suatu perkumpulan, semuanya itu setiap saat kita ada kumpul-kumpul gitu, baik pengajian maupun silaturahmi sesama, pasti ada aja membicarakan seseorang, baik sengaja maupun tidak, dan akan menjadi gunjingan
bersama. Untuk menghindari suasana seperti itu, maka seandainya hijrah meninggalkan grup itu, tapi tidak, kalau dinyatakan apa alasannya akan menyebabkan keributan, akhirnya kita hijrah sendiri, memisahkan dari grup. Apakah perlu harus minta maaf atau menjelaskan? Kedua pertanyaannya, Ustadz, seorang wanita itu tidak disunahkan untuk datang ke masjid. Terus tapi menginginkan fadilah masjid dan silaturahmi dengan sesama muslim, apakah itu harus ditinggalkan dengan sholat di rumah? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dua pertanyaan yang menarik jamaah, berkaitan dengan menjaga ukhuwah Islamiyah. Tadi disebutkan kita masuk ke grup, kita kadang-kala kumpul sama teman-teman, tapi nggak selamat dari riba, dari omongan-omongan yang dibenci. Apa sikap kita dalam kondisi seperti itu? Jadi seorang mukmin itu seperti cahaya, seperti lentera yang menerangi. Jadi tatkala dia berada di grup yang ada kemaksiatan di sana, bagaimana keberadaan dia mengurangi kemaksiatan tersebut? Mungkin butuh proses, perlahan-lahan. Tatkala ada omongan yang tidak seharusnya dibicarakan, kita palingkan kepada omongan yang lainnya. Kemudian kita sedikit-sedikit menyebutkan tentang fadilah menjaga lisan umpamanya kepada teman-teman di sana, tanpa menembak langsung bahwasanya yang aku maksud adalah kalian. Enggak, karena orang yang berakal itu cukup dikasih isyarat udah paham dia, insya Allah. Maka itu yang perlu kita lakukan pertama. Kemudian setelah berjalan waktu, kita lihat ternyata nggak ada perubahan dan kita udah berusaha, mungkin kita perlu dengan cara japri kepada teman-teman kita. Sebagaimana ibu tanyakan tadi kepada anak, ibu tanyakan kepada teman, gimana ya hukumnya seperti ini. Seakan-akan seorang yang sedang bertanya, untuk memancing agar orang itu sadar. Kadangkala karena keenakan ngomongin orang, sebagaimana tadi orang yang enak dengan urusan kerjaannya, lupa dengan halal haram dia. Maka itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau pada akhirnya tidak memungkinkan setelah usaha, maka tinggalkan majelis itu ketika mereka melakukan kemaksiatan. Tapi ketika tidak, kita terus sambung hubungan ukhuwah kita dengan mereka. Itu nggak ada masalah. Adapun yang kedua berkaitan dengan sholat di masjid, ya. Yang pertama tadi kita udah sampaikan bahwa Rasulullah SAW melarang para suami untuk melarang istrinya sholat berjamaah ke masjid. Karena kadang-kadang dia di rumah jenuh, Maya perempuan ini. Dia tahu lebih afdol di rumah, tapi aku kepingin ketemu sohib-sohib. Dia kepingin mamanya ketemu sama temennya, kemudian dia kepingin juga dengarkan ceramah di masjid. Ya silahkan berangkat ke masjid, nggak apa-apa. Asalkan awal dia tahu bahwasanya lebih utama di rumah daripada di masjid. Jangan sampai kemudian dia berpandangan sholat di masjid lebih utama daripada dia di rumah. Ini sebuah anggapan yang salah. Karena sholat berjamaah wanita di rumah lebih utama daripada di masjid. Tapi di masjid mungkin ada fadilah lain buat dia secara pribadi. Apalagi kalau dia hadir di majelis ilmu, ada fadilah tersendiri. Jadi bukan sholat berjamaahnya, dia mungkin anak sholat berjamaah di masjid maghrib dan isya Ustaz, karena ada kajian Pak dari maghrib sampai isya. Jadi ada sebuah fadilah majelis ilmu, itu yang dia kejar sebenarnya. Maka nggak ada masalah, karena fadilah menuntut ilmu kita tahu sebuah fadilah yang besar. Dan Nabi SAW membiarkan istri-istri para sahabat sholat di masjid. Bahkan di Masjid Nabawi dibuat pintu khusus untuk an-nisa, untuk para wanita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, jika ada makmum yang sholatnya main-main itu saat sholat berjamaah di masjid, itu dosanya ditanggung imam atau ditanggung oleh per individunya sendiri? Terus kalau ada ibu-ibu lagi sholat, anaknya mengganggu dengan masuk dalam mukenanya dan lain-lain, itu bagaimana kita menyikapinya Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, jadi yang pertama, kesalahan makmum ditanggung makmum sendiri selama imam telah memberikan arahan. Maka di sini imam itu dhamin, dia tanggung jawab imam itu. Sehingga kita lihat imam diperintahkan untuk mengatur shaf. Dia tidak serta-merta Allahu Akbar. Engkau bawa jamaah, lihat kesiapan mereka. Rasulullah SAW, beliau biasa meluruskan shaf para sahabat. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatus sufuf min iqamatis salah. Karena rapinya shaf makmum ini termasuk kesempurnaan sholat. Artinya sholat itu semakin besar pahalanya ketika shafnya rapi. Kalau tadi ada makmum yang mengganggu, yang main-main sholatnya, ini tugas imam. Jangan sampai imam itu nggak peduli sama makmumnya. Mungkin dia baru tahu kondisi ada yang bergurau di belakang setelah sholat. Kadangkala imam ini habis sholat, udah berzikir aja. Memang setelah sholat dianjurkan berzikir. Tapi Rasulullah SAW ketika mendapatkan kesalahan di belakang, maka selesai sholat beliau memperbaiki. Pernah ada sahabat yang sholat makmum di belakang Nabi SAW, bacaannya keras. Dia mengikuti bacaan Nabi SAW. Maka setelah sholat Rasulullah SAW bertanya, siapa yang tadi ganggu ketika sholat? Beliau perbaikin, karena itu tanggung jawab imam. Engkau itu wajib memperbaiki. Jangan dibiarin seperti itu. Karena kalau dibiarin, dia besok akan ganggu lagi, lusa akan ganggu lagi. Kapan mereka akan jadi baik? Sehingga kita lihat imam itu orang khusus, orang yang spesial. Bukan sekedar pulang haji jadi imam, bukan sekedar paling tua jadi imam, bukan sekedar yang bangun masjid jadi imam, bukan. Kriteria imam itu telah dibuat sama Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya ummun nas aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam buat manusia itu yang paling hafal, paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling banyak ngerti hadisnya, yang paling faham dengan urusan agama ini. Karena dia punya tanggung jawab tadi. Selain dia sholat sendiri, memimpin jamaahnya, dan dia juga memperbaiki kalau ada kesalahan di makmumnya. Kadang-kala ada yang ringtone-nya musik ganggu sholat, ya imam habis sholat dia tetap berzikir, tidak mengingatkan. Padahal sebagai seorang imam yang bertanggung jawab, antum harus ingatkan, ya jamaah tolong kalau sholat dimatikan handphonenya, ya. Ya seperti itulah, memberikan arahan kepada imam. Setelah itu selesai tanggung jawab dia. Kesalahan ditanggung makmum yang melakukan kesalahan, karena imamnya telah memberikan arahan. Kemudian yang kedua berkaitan tadi anak yang masuk, nggak tahu tadi masuk mukenah ibunya apa masuk mukenah orang lain gitulah. Di sini tugas kita ya saling memberikan nasihat. Sekali lagi, ada yang mengganggu wajar, nggak sampai mengganggu sebenarnya. Kayak tadi dia menangis ya. Rasulullah SAW pernah sholat, anaknya itu naik, bukan anak Nabi SAW, anaknya anak Nabi, cucunya Rasulullah SAW, Hasan atau Husain itu menjadikan Nabi kuda-kudaan. Kalau tadi ceritanya masuk ke mukunah, ini Nabi dibikin kuda-kudaan, imamnya dibikin kuda-kudaan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai lama sujudnya Nabi SAW. Selesai sholat para sahabat tanya, Rasulullah nggak biasanya kau sujud lama apa, telah turun ayat atau wahyu kepadamu Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menceritakan, enggak, masalahnya tadi itu cucuku tadi sedang naik kuda-kudaan di punggungku, aku nggak ingin dia turun sampai menyelesaikan keinginan dia. Maka hendaklah kita melihat apakah mengganggunya memang sudah benar-benar membuat orang tidak khusyuk dalam sholatnya, atau masih yang wajar, sehingga kita perlu toleransi dalam masalah ini jamaah. Tapi tugas kita, ingat, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan
dan saling menasehati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tapi mungkin agak sedikit tidak berkaitan dengan pembahasan sekarang. Apabila kita memiliki sedikit kelebihan rezeki gitu Ustaz, kemudian apakah lebih baik kita memberikannya kepada orang tua yang dalam kondisi mampu, atau lebih baik diserahkan kepada orang lain yang membutuhkan? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berkaitan dengan kelebihan rezeki kita, Allah Azza wa Jal mengatakan, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa dan kepada siapa engkau berinfak. Allah mengatakan, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kelebihan harta yang kau miliki, engkau infakkan kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Ini yang utama. Bisa jadi buat orang tua itu berupa hadiah karena dia mampu, atau berupa hibah. Orang tua bahagia sekali dikasih sama anaknya, bukan karena dia butuh sama itu barang, tapi karena dia merasa anaknya perhatian sama orang tuanya. Hadiah itu menumbuhkan cinta, sehingga kita diperintahkan untuk saling berbagi hadiah. Maka seorang anak punya kelebihan harta, coba dia hadiahkan kepada orang tuanya. Nanti ada kelebihan harta lagi, dia berikan kepada kerabatnya, kepada orang-orang dekat dia. Kemudian setelah itu baru kepada orang lain. Jadi bentuk pemberian itu bisa nafkah wajib, bisa berupa hadiah, bisa berupa hibah. Maka orang tua kita paling berhak mendapatkan itu, tanpa kita melupakan yang lainnya. Dan kita akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berpikir orang tua anak mampu, saat nggak perlu sama uang anak. Kalau dibandingkan anak sama ayah, sama ibu, yang nggak ada bandingannya. Bukan itunya. Tapi berbincang tentang pemberian anak kepada orang tua yang akan menumbuhkan cinta dan sebagai bentuk kebaktian anak kepada orang tuanya. Kemudian tanpa melupakan orang lain, khususnya kerabat-kerabat kita yang lain selain orang tua kita. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin pertanyaan terakhir. Ya Ustaz, pertanyaan terakhir dari Muskat. Saya punya anak wanita umur 6 tahun. Kalau sedang sholat, apakah sebaiknya sholat berjamaah dengan dia atau sholat sendiri-sendiri? Artinya kalau sholat maghrib itu apakah karena dia juga belum balik, jadi juga mungkin tidak wudu, atau kita misalnya dalam sholat maghrib isya kita ajarkan, apakah kita juga menjalankan sholat atau bagaimana Ustadz memperlakukan jamaah anak kecil ini? Siap, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan anak kecil, kita tahu Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis-shalah li sab'in. Suruh anak kalian sholat mulai umur 7 tahun. Artinya ada perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kita menyuruh umur 7 tahun. Sebelum 7 tahun biasanya nggak disuruh, tapi diajak. Anak itu diajak sholat. Tapi diajak sholat, silahkan. Ibunya sholat maghrib, anaknya di sampingnya, dan dia baca bacaan keras. Karena sejatinya dia diperbolehkan baca keras walaupun dia sedang sholat sendirian. Jadi bacaan keras dia itu bukan karena dia berjamaah, tapi karena sedang mengajarkan bacaan itu kepada anaknya. Sebagaimana tanpa mengajarkan kepada anaknya pun dia boleh baca keras bacaan itu. Sehingga kalau anak itu waktu masih kecil, jangan disuruh wudu, suruh pakai mukena macem-macem. Akhirnya tambah ribet buat dia dan dia akhirnya nggak sholat. Udah biarin dia sholat, mungkin pakai jilbab aja, pokoknya di samping ibunya. Paling tidak dia mengikuti gerakan ibunya dan dia terbiasa melakukan sholat dengan gerakan tersebut, sehingga dia mendengarkan bacaan-bacaan sholat ibunya dengan harapan nanti ketika sudah sampai umurnya dia sudah punya kesiapan untuk melaksanakan sholat tersebut. Mungkin seperti itu. Dan ingat, perintah untuk mengajarkan sholat kepada anak-anak kita tidak bicara ketika dia balik, tapi ketika dia umur 7 tahun.
walaupun belum balik, walaupun belum wajib buat dia untuk sholat. Tapi orang tuanya wajib mengajarkan sholat kepada dia. Artinya ini kewajiban buat orang tua. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.